Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Kaparahyang nu suci nu mancer cahyaning Gusti, nu murba anu wisesa, nu agung nu mahana, nu kersa anu kasa, nu ngersakeun nu ngarsakeun, tabe pun ahungnya ahung. Prabu Borosngora atau Sang Hyang Borosngora adalah Raja Panjalu yang terkemuka. Sekarang Panjalu termasuk wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sang Hyang Borosngora naik tahta sebagai Raja Panjalu menggantikan kakaknya Prabu Lembu Sampulur II, lalu membangun Keprabuan di Nusa Larang, sebuah pulau di tengah-tengah Situ Lengkong. Dalam video ini kita tidak akan membahas silsilah dan keturunan Prabu Borosngora. Ada banyak versi yang mengupas tentang Sang Hyang Prabu Borosngora. Kita akan membahas mitologi yang menyertai salah satu perjalanan hidup Prabu Borosngora. Sang Hyang Borosngora dan Sang Hyang Bunisora Soradipati. Sang Hyang Bunisora Soradipati adalah adik Maharaja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuana. Sang Maharaja terkenal dengan sebutan Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Ketika peristiwa memilukan itu terjadi, putranya yang bernama Niskala Wastukancana baru berusia 9 tahun. Untuk itu, Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati, mewakili keponakannya itu atas tahta Kawali untuk kerajaan Sunda Galuh. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kuda Lelean dan Batara Guru di Jampang, karena menjadi seorang pertapa atau resi yang mumpuni di Jampang, daerah Sukabumi sekarang. Nama Hyang Bunisora mirip dengan Sang Hyang Borosngora, dan gelarnya pun sebagai Batara Guru di Jampang, menyiratkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh ini. Meskipun belum bisa dipastikan apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama. Jika ternyata kedua tokoh ini adalah orang yang sama, pastinya akan membuka salah satu lembar sejarah yang tersembunyi di Tatar Pasundan. Dalam kisah perjalanan Sang Hyang Borosngora, atau kita samakan dengan Sang Hyang Bunisora, ia bertemu dengan Dedemit yang disebut dengan Sang Banaspati, Udukbasu, Pulunggana, dan Surugana. Kita mengutip naskah Carita Parahyangan yang menjelaskan bahwa ndah nihan tembe sang resi guru misuwukeun Sang Haliwungan, inya Sang Susuk Tunggal, numunarna pakuan rejeng Sang Hyang Huluwusi, nunyieun Sang Hyang Rancamaya. Mijilna ti Sang Hyang Rancamaya, ngaran kula tak Sang Udukbasu, Sang Pulunggana, Sang Surugana, Ratu Hyang Banaspati. Pada bagian ke-20 dalam naskah Carita Parahyangan juga disebutkan, disilihan ku Prabu Nalendra Putra Premana, inya Sang Ratu Jaya Dewata, Sang Muat Taring Rancamaya, lawasnya Ratu 38 tahun. Diceritakan bahwa Rancamaya diuruk atau disauran oleh Sang Hyang Haluwesi, adiknya Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal kelak menjadi mertua dari Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja. Pengurugan Sang Hyang Rancamaya lantaran di talaga tersebut terdapat Dedemit yang bernama Sang Banaspati, Sang Udubasu, Sang Pulunggana, dan Sang Surugana. Pada bagian 20 naskah Carita Parahyangan menyebutkan bahwa Rancamaya adalah tempat dipusarakannya Ratu Jaya Dewata alias Prabu Siliwangi II. Kisah Dedemit ini dalam video ini tidak kita masukkan dalam folklore atau cerita rakyat, namun masuk dalam kategori mitologi Ageman Sunda.
Alasannya beberapa naskah keropak menyebut uduk basu atau buduk basu, di antaranya keropak lontar Sulanjana. Naskah ini berkaitan dengan bercocok tanam, oleh karena itu keberadaan uduk basu terkait dengan gangguan hama. Dalam mitologi Sunda kuno, setiap hama pengganggu tanaman, misalnya wereng, ada yang mengasuhnya yaitu uduk basu. Dalam naskah Sulanjana, binatang pengganggu tanaman, misalnya tikus, babi hutan, dan sebagainya, yang termasuk dalam kategori binatang mamalia, diasuh oleh sapi gumarang. Dalam praktek kehidupan bertani, untuk mengatasi gangguan hama wereng dengan amit-pamit ngalam mentah ka uduk basu, caranya cukup dengan bergumam menyampaikan pesan di lokasi sawah atau ladang misalnya, agar hama tidak mengganggu. Ada pula yang disertai dengan bakaran kemenyan atau dupa, dan sekedar makanan apapun semampunya. Bagi manusia Sunda kuno, sajian itu berupa suguhan atau nyuguh, bila di Jawa disebut sajian atau sesajen. Artinya memberikan jamuan kepada tamu, kepada pihak tertentu, tak ubahlah dengan manusia biasa. Dan ini sama sekali tidak bermaksud menyembah uduk basu, apalagi disamakan dengan sosok Sang Hyang Tunggal, sama sekali tidak. Begitu juga jika hama tikus menyerang sawah atau ladang. Untuk zaman now, barangkali di rumah Anda ada tikus yang mengganggu, minta agar dijauhkan dengan menyebut nama pengasuhnya yaitu sapi gumarang. Ia yang mengasuh segala hama berkaki 4 dari golongan mamalia. Percaya atau tidak, itu budaya lama. Ciao, ciao, ciao.
sebelah pohon sahabat. Pohon segede apa pipa digusur kan, kalau di pertama digoyang begitu, kalau pohon kan udah pasti rubuh, nggak keangkat. Angkat sampai doser begini, doser yang apa tangannya beko masuk ke tanah, mati itu, kagak bisa ngangkat doser, mati. Nah terus dibantu lagi sama doser yang kedua, mungkin buat ngangkat tuh doser juga mati juga total, nggak bisa, nggak hidup 1 minggu. Nah dikumpulin ini kan nggak bisa sembarangan kan, karena keluarga mungkin udah pada ikhlas ridho kali kan, daripada di doser kayak begitu kan, ya mungkin keruhun juga bahasanya. Abah juga udah tahu gitu, paham namanya buat jalanan, mungkin buat kebenaran ya. Berarti statusnya baru Bu? Baru Belum ada sebulan. belum ada sebulan. Nah waktu pemindahan itu jenazah saya Mandiri itu masih utuh, itu. kain kafannya Kain kapannya mah ya kotor, cuman jasadnya masih utuh ya, di apa namanya, jadi dibalut tambah pakai kain kapan yang bersih yang baru gitu, ditambah pas mau pemakamannya kembali. itu saya Mandiri. Iya. Kalau saya Mbah Jaga Abah Syekh Mantili. saya Mandiri. Terusnya yang kedua Jaga Sakti, Abah Jaga Sakti. Yang satu wanita. Yang satu wanita yang suka berubah wujudnya macan. Tuh, cuman namanya saya lupa, orang inget. Nah, yang dua lagi itu penduduk sekitar yang masih ada titisan mungkin. Tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakatnya. Dua. Itu waktu di pemindahan dari mana? Dari Pemindahan dari dalam hutan, pinggiran jurang kan itu, karena iya karena kena tol gitu kan. Nah berapa yang dipercaya mungkin dari dulu pernah disamper dari Cianjur tuh nggak sanggup gitu kan, nggak sanggup ya mungkin pemindahan tuh nggak sanggup. Terus dari Sukabumi nggak sanggup juga gitu kan. Nah mungkin pas sanggupnya ya dari keluarga besar sini juga yang masih ada titisan gitu sanggupnya. Ya daripada mungkin keluarga di sini nggak ikhlas gitu, nggak redo dengan digusur dengan cara pakai doser gitu kan. Nah jadi di ini dulu di apa namanya, dikumpulin keluarga semua, dirunduingin baru bisa. Tapi biasanya kalau makam gitu kan nggak bisa digosok. Itu doser 2 mati Pak. Iya Bu. Doser 2 mati. Makanya ada konfirmasi ke Keluarga ada dicari itu. dicari.